Ya, saham-saham teknologi di Bursa Efek Indonesia memang mengalami banyak gejolak beberapa pekan terakhir. Dan untuk mengetahui prospek saham perusahaan unicorn Indonesia yang menjadi perusahaan publik, kami sudah terhubung dengan Sukor Sekuritas Technical Analyst Michael Yo. Ya, selamat pagi Michael. Selamat pagi, Kak. Iya, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Semoga sehat selalu ya. Oke, langsung saja kita ke tema hari ini. Harga saham Bukalapak pernah terendah jatuh menyentuh level Rp775 di bawah harga perdana Rp850. Meskipun sempat mengalami kelebihan permintaan ya sekitar 8,7 kali lipat sewaktu IPO. Bagaimana Anda melihat kinerja saham teknologi unicorn yang pertama kali berlantai di Bursa Efek Indonesia? Oke, satu hal yang perlu kita pahami adalah ada kalanya pergerakan harga saham itu tidak sejalan dengan kondisi fundamental perusahaan dalam waktu yang bersamaan. Memang benar, harga saham Buka itu pernah turun under IPO price. Nah, tapi kalau kita melihat demand yang ada saat ini, maka menurut saya saat ini merupakan salah satu momen best price daripada harga Bukalapak. Karena pergerakan harga saham Bukalapak memang setelah IPO sempat tertekan, tapi saat ini memang betul bahwa asing sudah rutin melakukan pembelian. Oke, jadi asing memang sepertinya kembali menanamkan investasinya di saham Bukalapak, tetapi ini harga saham Bukalapak juga sebenarnya sempat ya mencapai level tertinggi di kisaran Rp1.325 dengan nilai market cap sebesar Rp136,5 triliun. Bahkan menjadi saham dengan market cap terbesar di posisi ke-11. Meskipun masih membukukan net loss ya, Michael. Nah, bagaimana kita sebenarnya menganalisa valuasi saham teknologi supaya bisa investasi di kisaran harga yang tepat? Ya, dalam metode perhitungan valuasi saham-saham yang berbasis teknologi itu amat berbeda dengan perusahaan konvensional. Jadi di saham teknologi kita itu basisnya adalah we buy futures. Kita membeli growth daripada perusahaan. Memang majority dari saham teknologi terutama e-commerce itu saat ini masih merugi. Nah, kita juga bisa lihat kasusnya seperti contohnya yang terjadi di US itu ada saham Amazon. Nah, untuk Bukalapak sendiri dia menggunakan dalam prospektusnya dia menggunakan TPV atau total purchasing value. Jadi TPV pada tahun 2020 itu sebesar 80 triliun dan diperkirakan oleh banyak analis dan juga oleh prospektus Bukalapak dia bisa meningkatkan TPV-nya menjadi 50%. Itu berarti bisa meningkat kurang lebih 40 triliun dan di situ valuasi daripada Bukalapak akan menyentuh kisaran 1.500 hingga 1.800 seperti itu. Iya, ini highlight-nya 1.500 hingga 1.800 ya pemirsa, catat baik-baik. Dan seperti apa prospek saham Bukalapak? Apakah masih akan terkoreksi atau malah akan berbalik arah? Tadi Anda juga sudah menyebut melihat kini investor asing juga sudah mulai melakukan aksi beli lagi. Oke, saya melihat supply dan demand dan gejolak pasar yang ada saat ini. Kemarin ketika ada isu tapering, IHSG rontok, semuanya terkoreksi, saham teknologi terkoreksi, tapi Buka itu berhasil bertahan bahkan closing dengan angka yang cukup meyakinkan. Nah, di sini saya melihat bahwa harga Bukalapak itu sudah amat price in terhadap apa yang terjadi di market. So, Bukalapak saat ini ya dia berpotensi balik ke area di atas Rp1.000. Iya, saat ini tadi saya cek masih di kisaran 900-an ya. Oke, Ya, dan betul. sebenarnya profit taking dan juga gejolak IPO saham Bukalapak membuat banyak sekali investor retail yang mulai meragukan ya, soalnya masih banyak investor retail yang nyangkut seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait dengan rencana perusahaan serupa Bukalapak seperti Gojek dan juga Tokopedia, yakni GoTo yang tengah juga berencana IPO? Apakah akan mempengaruhi kinerja GoTo IPO nanti? Atau ada kemungkinan ini bernasib sama dengan Bukalapak? Tentunya Bukalapak sebagai salah satu saham teknologi yang bermarket cap besar dalam sejarah Indonesia melakukan listing, ini menjadi acuan daripada saham-saham teknologi lain yang akan melakukan IPO. Jadi terus terang memang Bukalapak ini akan menjadi sentimen terhadap perusahaan teknologi yang akan melakukan IPO. Nah, kunci utama daripada kesuksesan Bukalapak, apakah Bukalapak dikatakan gagal? Jawaban saya enggak. Bukalapak saat ini targetnya adalah masuk indeks MSCI dan itu diproyeksikan sekitar November itu bisa masuk. Sementara GoTo sendiri proyeksi IPO-nya itu adalah tahun depan antara Q1 atau Q3 2022. So
kita bicara apakah Goto dan saham teknologi lain akan bernasib sama seperti Bukalapak, it's too far away. Tapi apakah kesuksesan Bukalapak bisa menjadi acuan daripada saham teknologi lain yang IPO? I said yes. Iya, jadi sempat memang mempengaruhi nantinya saham-saham teknologi yang lainnya yang akan IPO di Indonesia ya, Michael. Ya, terakhir sebagai penutup, pesan dan juga tips kepada investor retail sewaktu investasi di saham teknologi khususnya saham unicorn yang secara jangka pendek pergerakannya ini lebih volatil. Yap, memang betul sekali bahwa saham teknologi itu pergerakannya volatil karena saat ini ya, the whole world, seluruh dunia, seluruh investasi itu sedang menuju kepada saham-saham yang berbasis teknologi. Nah, bedanya dengan saham yang biasa adalah saham teknologi ini spread atau pergerakan volatilitasnya jauh lebih besar. Nah, itu menjadi dasar daripada teman-teman untuk melakukan money management atau pembelian menggunakan metode DCA atau dollar cost averaging, di mana ketika melakukan pembelian, teman-teman tuh jangan langsung melakukan pembelian di satu titik. Dan ketika melakukan average, jangan melakukan average yang terlalu rendah. Mungkin kalau BBCA, contoh, teman-teman beli setiap minus 1%. Nanti kalau di saham yang berbasis teknologi, bisa ditingkatkan. Mungkin bisa melakukan average setiap terdapat perbedaan harga 5%. Jadi seperti itu caranya. Iya, tentunya ini teknik average down juga sangat penting ya, Michael. Dan juga mempelajari saham dan juga model bisnis yang kita invest adalah hal yang sangat penting untuk menentukan valuasi saham yang layak untuk diinvestasi. Ya, terima kasih Michael Yo, Sukor Technical Analyst, sudah berbagi informasi terkait prospek saham teknologi Indonesia di Investment Clinic. Terima kasih.